Rabbi Yitzchak Blazer, murid terkemuka Rabbi Israel Salanter, menyatakan bahwa Yirat Shamayim adalah satu-satunya ketakutan di dunia yang harus kita usahakan untuk diperoleh. Namun yang seharusnya kita takuti hanyalah Hakadosh. Justru satu-satunya hal yang secara alami tidak kita takuti sama sekali. Ini menjadi paradoks spiritual yang menarik dalam kehidupan kita. Kita berdosa tanpa rasa bersalah, meludahi Hashem. Habakai, Bitachon, Emunah, Iman, dan kasih Hashem tak berarti tanpa Yirat Shamayim. Tanpa takut pada Hakadosh, Anda tak faham lawan bicara Anda. Habakai, semua pembicaraan tentang Bitachon, Emunah, percaya dan beriman pada Hashem, serta kasihnya menjadi omong kosong tanpa Yirat Shamayim. Tanpa rasa takut sejati kepada Hakadosh, kamu tidak memahami dengan siapa kamu berurusan. Tanpa Yirat Shamayim, semua konsep spiritual menjadi hampa dan tak berarti. Bagian yang indah tentang Yirat Shamayim adalah bahwa jika Anda memiliki Yirat Shamayim, Anda memiliki ketakutan kepada Hakadosh, itu pada akhirnya akan membawa Anda kepada Bitachon. Tetapi jika Anda memiliki Bitachon sendiri, itu tidak akan membawa Anda kepada Yirat Shamayim, karena itu bisa saja palsu. Kami takut masa depan dan segala hal kecuali Hashem. Hashem berkata, kamu takut sesuatu selain aku, seolah kau mengendalikan. Hukumannya adalah aku akan benar-benar mewujudkan ketakutan. Inilah ukuran untuk ukuran. Ketika didalami, hal ini lebih menakutkan dari yang terdengar. Jika seseorang takut akan sesuatu selain Hakadosh, mereka membawa hukuman pada diri sendiri. Terlebih lagi dengan merasa takut tanpa memiliki Bitachon. Kurangnya kita kepercayaan pada Hashem dan pemahaman bahwa Dia yang mengendalikan dunia serta menentukan hasil, sementara kita hanya bertanggung jawab atas usaha adalah masalah. Memberikan kekuasaan kepada selain Hashem untuk memutuskan berarti kita membatasinya dan mendatangkan hukuman pada diri sendiri. Ini terjadi dalam banyak cara. Hakadosh sedang mempercepat berbagai hal. Mengapa? Karena waktu kita untuk melakukan tesyubah tidak banyak lagi. Waktu kita untuk akhirnya mendapatkan pesan dan mulai bekerja pada diri kita sendiri tidak banyak lagi. Karena bahkan jika seseorang mulai menjaga Syabat hari ini dan mulai benar-benar, bila semuanya serius, mulai menjaga Syabat, memakai tzitzit dan belajar ajaran kita, saya akan mengatakan yang sebenarnya yang belum pernah saya katakan. Tidak ada jaminan dia akan sampai ke olam haba. Kenapa? Karena dosa-dosa yang telah kita lakukan, menjaga Syabat dan tzitzit saja tidak cukup. Kita harus berubah dari dalam, bertobat tulus, dan berusaha memperbaiki diri setiap hari. Luar biasa. Mulailah belajar. Sungguh menakjubkan. Secara realistis, teman-teman, tidak ada jaminan kita bisa mencapai olam haba. Hanya ada satu tiket. Hanya ada satu tiket yang dapat memberi kita kesempatan untuk benar-benar mencapai olam haba. Bukan 2, bukan 3, dan ingatlah, tidak ada diskon untuk tiket ini. Kita harus berusaha sepenuhnya. Bagaimana kita bertahan di masa Masyiach saat peperangan, depresi, resesi, dan anarki merajalela? Ini adalah masa yang penuh tantangan. Rabbi Eliezer ben Hirkanus menyarankan berusaha keras dalam Torah dan Gemilut Chasadim, filantropi. Namun filantropi seperti apa yang sebenarnya diperhatikan Hashem? Apakah Hashem peduli jika kita menyumbang ke kebun binatang untuk menyelamatkan seekor gajah? Atau mungkin ada bentuk filantropi lain yang lebih penting di matanya? Rabbi Eliezer menekankan pentingnya belajar Torah dan filantropi. Filantropi apa yang dipedulikan Hashem? Apakah Hashem peduli jika kita menyumbang untuk menyelamatkan gajah di kebun binatang? Atau Hashem lebih memperhatikan kebaikan kita terhadap sesama manusia?
berarti kebaikan yang luar biasa. Tingkat tertinggi dari kebaikan adalah menyelamatkan orang Yahudi lainnya dari kerugian. Dengan menyebarkan kebenaran dari Torah kepada mereka. Dengan menyebarkan Torah kepada mereka tanpa sensor, tanpa hambatan, dan murni. Indonesia Rabotai adalah satu-satunya tiket yang kita ketahui ada yang dapat membantu kita. Itulah mengapa dalam Sefer Yechezkel Nabi berkata, jangan biarkan dosa-dosa masa lalu menjadi batu sandungan bagi masa depanmu. Ajak orang lain untuk melakukan teshuvah, kata Yechezkel. Mengapa? Anda tidak memiliki cukup waktu untuk melakukannya. Inilah sebabnya, Rabotai, melakukan mitzvot saja tidak lagi cukup. Setiap orang harus membawa minimal 10 orang Yahudi melakukan teshuvah tahun ini, dan itu baru awalnya. Membantu orang lain melakukan teshuvah adalah satu-satunya cara seseorang dapat benar-benar melakukan teshuvah kembali. Kita memiliki banyak cara berbuat dosa, sehingga saat menyadari perlunya teshuvah, beban dosa sudah begitu besar. Meski melakukan teshuvah dengan sungguh-sungguh, kita masih membawa dosa-dosa itu. Habibi, itu tidak hilang begitu saja. Zohar mengatakan, dalam Tikunei HaZohar halaman 322, VMTS Daiki Harbim KHK Kahbim La Balam Fid. Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Zohar HaKadosh menyatakan mereka yang membuat publik benar seperti bintang abadi. Kokavim berdiri abadi karena ditanamkan surga untuk menerangi dunia seperti dalam Genesis 1:16. Begitulah Matzdikei Harabim menurut Shammai. Matzdikei membimbing dan menginspirasi orang lain berbuat baik, menerangi jalan kebenaran. Mereka adalah cahaya spiritual yang memandu umat menuju kehidupan lebih baik. Orang-orang yang membuat masyarakat menjadi benar, mereka adalah orang-orang yang menegur dan mewajibkan Am Yisrael, dan terkadang bahkan menyakiti mereka, terkadang bahkan memaksa mereka untuk mengikuti jalan-jalan dalam Torah. Meskipun sulit, tindakan mereka ini diperlukan untuk kebaikan umat. Dan mereka juga akan berdiri selamanya seperti bintang-bintang yang berdiri selamanya, menerangi jalan bagi generasi mendatang. HaKadosh bertanya, siapa yang paling utama di matanya? Langit diciptakan sebagai simbol hal-hal yang dia hargai. Bintang umumnya cahaya terang yang bersinar, bisa berupa planet atau matahari. Cahaya bintang bertahan lama, bahkan saat meledak sekali tiap 25 tahun. Pancarannya tetap ada selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Ini contoh dari matahari dan lain sebagainya. Tetapi semua orang tahu bahwa sebuah bintang secara umum adalah cahaya terang yang bersinar. Itu tidak akan hilang dalam waktu dekat. Bahkan jika sebuah bintang meledak, kira-kira sekali setiap 25 tahun, bahkan pada saat itu cahaya yang memancar dari ledakan tersebut bertahan selama bertahun-tahun, berabad-abad. Itu omong-omong adalah salah satu bukti ilmiah dari Torah menunjukkan dunia tidak lebih dari 1,000 tahun. Rabotai, melakukan mitzvot saja tidak cukup. Kita harus berbuat lebih. Setiap orang harus mengajak minimal 10 Yahudi melakukan teshuvah tahun ini. Tugas ini sulit, tapi penting bagi kehidupan spiritual kita. Kita semua bertanggung jawab atas misi suci ini sebagai awal perjalanan spiritual yang lebih besar. Membantu orang melakukan teshuvah adalah satu-satunya cara bagi seseorang untuk benar-benar melakukan teshuvah saat ini dengan tulus dan penuh kerendahan hati. Ini merupakan proses yang memerlukan kesabaran dan empati yang mendalam. Let me know what you think, and make sure to share it because other people need to learn too.